terus tiba-tiba matanya buram. Hayo, itu kenapa? Banyak mungkin bekas-bekas yang tadi malam ya. Bekas tadi malam. Nah, daripada kita menduga-duga nih Dokter Vito, hari ini kita sudah kedatangan Dokter Helda, spesialis mata. Selamat pagi Dokter Helda. Selamat pagi. Ini banyak banget nih Dok ya, pertanyaan masyarakat nih, kita kalau misalnya bangun tidur kok penglihatannya jadi buram gitu ya. Tapi sebenarnya penglihatan saat baru bangun tidur terus menjadi buram itu adalah hal yang wajar atau tidak sebenarnya tuh Dok? Ini fakta atau mitos kalau ini adalah hal yang wajar gitu Dok? Kalau misalnya hal yang wajar sih bisa iya bisa enggak ya Dok ya. Jadi ya tergantung kita sebelumnya ngapain sih sebenarnya intinya gitu. Sebelumnya jadi tidur? Iya sebelum tidur. Jadi nggak selalu kalau kita bangun tidur pasti buram dulu, enggak gitu. Tapi bisa jadi mungkin kita bangun tidur buram bisa aja gitu sih. Kayak gitu sih Dok. Tapi pun kalau misalnya terjadi itu berarti hal yang wajar? Iya tergantung Dok, gimana ya? Tergantung. Nah makanya nih fakta atau mitosnya banyak nih. Selanjutnya nih Dokter Vito. Bener kan, berarti kan tadi sebelumnya malamnya ngapain kita nggak tahu. Iya. Ini kalau misalkan ini fakta atau mitos yang berikutnya ya, penglihatan buram saat baru bangun tidur itu bisa jadi karena gejala diabetes. Nah ini fakta atau mitos? Bisa. Berarti fakta. Fakta berarti. Fakta. Jadi gini sebenarnya, kalau misalnya orang itu dia tiba-tiba hipoglikemi, itu mungkin kan dia pasti akan buram mungkin sampai delirium nggak sadar diri ya Dok ya. Atau mungkin misalnya dia tiba-tiba gulanya naik sekali, itu biasanya pasti si lensa dia akan jadi kayak bengkak, menggembung, jadinya penglihatannya pasti itu jadi buram juga, seperti itu. Jadi antara dua ya, terlalu turun gula darahnya karena mungkin minum obat, atau mungkin dia kurang mengikuti anjuran gitu ya minum obatnya, lalu dia akhirnya setengah-setengah agak oleng gitu kan karena mau pingsan rasanya, nah itu buram. Atau kebalikannya, terlalu tinggi, jadi karena dalam matanya organnya ada yang bengkak sehingga akhirnya juga jadi nggak jelas lihatnya. Jadi masih mungkin. Nah ini. Nah ini selanjutnya nih dokter, banyak melihat dan memainkan gadget sebelum tidur akan membuat mata kita buram saat bangun. Ini fakta atau mitos dokter? Bisa kalau kebanyakan banget ya. Aduh, ini berarti ini fakta ya. Biasanya nih dok sebelum tidur, scrolling dulu dunia maya gitu kan. Nah itu kenapa dok bisa kayak gitu? Soalnya kan intinya kalau kita lihat gadget itu mungkin kita suka lupa ya drama Korea gitu dari pagi sampai malam. Tiba-tiba udah azan. Nah, itu kita terlalu lihat terus ya. Terus gitu kita biasanya kalau kayak gitu suka lupa berkedip. Akhirnya dia muncul matanya kering. Nah, kalau udah mata kering itu biasanya emang dia untuk penglihatannya nggak terlalu jelas banget. Oh, jadi justru karena mata kering. Tapi biasanya kalau nonton drama Korea kadang-kadang suka nangis-nangis gitu, langsung basah gitu air mata langsung. Nah, itu sebabnya makanya. Tadi malam kan malamnya ngapain? Itu maksudnya. Iya, benar-benar. Jadi sini dokter Vito memang. Selanjutnya nih ya, fakta atau mitos selanjutnya. Tekanan darah tinggi ini dan bisa menyebabkan orang kalau bangun matanya buram gitu tiba-tiba ya. Ini fakta atau mitos? Bisa dok. Fakta, berarti fakta. Jadi kalau misalnya tekanan darah tinggi banget ya. Jadi kalau misalnya dia tinggi banget, mungkin sekitar 200-an gitu, dia jadi kayak nggak cuman buramnya aja sih intinya, tapi dia bisa sakit kepala, terus dia mungkin juga kayak rasanya tuh limbung ya, lebih ke situ. Jadi nggak cuman buramnya aja, biasanya ada ikutan yang lainnya. Jadi disertai dengan gejala-gejala lain. Jadi gitu nggak spesifik banget, tapi bisa gitu. Bisa terjadi. Nah itu kalau misalnya tinggi, kalau misalnya rendah dok? Bisa juga. Hipotensi, bisa juga. Tadi yang kita bilang kalau dia hipotensi, jadi pas kita bangun itu namanya mungkin hipotensi ortostatik ya. Jadi kita bangun terus kita kayak keliengan, matanya pasti buram juga. Iya, tiba-tiba bangun dari posisi tiduran gitu ya dok betul. ya. Nah itu juga bisa. Gitu ya, masih malah kadang-kadang mungkin blackout ya. Gitu kan? Jadi ada faktor lainnya kalau misalnya memang ada penyakit lainnya gitu ya dokter ya. Iya. Nah mungkin mesti hati-hati. Ada juga nih orang, waktu itu ada pasien datang kan, dia bilang, dok saya pas bangun tadi pagi kok tiba-tiba nggak bisa ngelihat gitu. Bilang ternyata dia lupa buka mata. Bangun doang, tapi kan kita hari ini lucu sekali ya. Oke, selanjutnya nih dokter Vito, fakta mitos. Fakta mitos berikutnya, ini bangun tidur penglihatan tiba-tiba buram, bisa jadi gejala stroke. Wah serem nih. Bisa seperti kecala pusing ya kepalanya, dan juga ada kesemutan di bagian tubuh tertentu, mungkin sebelah badan kali. Ini fakta atau mitos? Betul. Fakta. Fakta. Oh, ini
berarti bisa juga hati-hati harus. kadang-kadang orang bangun gitu-gitu, mungkin ada gejala lain tadi kan tiba-tiba tangan kiri nggak bisa diangkat gitu dok ya. Benar-benar. Mungkin juga dokter Vito sempat dapat konsul ya kayak gitu-gitu kan ya. Iya. Dia bangun tidur tiba-tiba matanya buram, terus kemudian dia ada merot mulutnya, kemudian dia badannya sisi sebelahnya dia lemes gitu kan. Jadi ada ikutan yang lainnya. Iya. Jadi Itu hati-hati sebenarnya mesti. rangkaian dari kayak tadi ya, si diabetes, hipertensi, stroke gitu ya. Berarti dokter Helda mengatakan bahwa mesti hati-hati kalau orang punya diabetes, darah tinggi, berarti punya risiko stroke kan tadi ya. Lalu orang yang stroke tadi itu kalau misalkan dia matanya buram, biasanya ada yang lain juga. Tangannya sebelah mungkin lemas, atau mungkin tiba-tiba ngomong jadi cadel gitu ya. Padahal biasanya nggak cadel maksudnya. Berarti kan ada kelemahan gitu ya dokter. Itu yang khasnya sih dok. Tapi ada juga kalau yang kita bilang namanya stroke mata ya. Jadi dia memang sumbatannya hanya di mata aja, itu bisa jadi. Dia buram, tapi biasanya kalau kayak gitu buramnya nggak langsung dua-duanya, satu-satu. Nah, nah ini selanjutnya nih dokter. Kalau misalnya kita tidur dengan lensa kontak, itu katanya kalau misalnya bangun, itu pasti penglihatannya jadi buram. Ini fakta atau mitos dokter? Ya kalau dia pakai lensa kontak nggak cuma buram biasanya, Iya. matanya merah. Iya merah, kering Matanya banget merah, itu rasanya. berair, perih, sakit. Berarti dah fakta semua ya, Dok, ya? gejala. Iya pasti. Jangan pernah tidur pakai lensa kontak. Jangan pernah tidur dengan lensa kontak, itu bahaya sekali ya, karena akan menjadi gimana tuh dok? Rasanya pasti akan jadi nggak enak, udah gitu pasti akan. Ya bayangkan si kornea ini dia harusnya kan permukaan bola mata dilapisi oleh si biar dia moist gitu kan ya. Nah terus kemudian si lensa kontak nempel terus-terusan. Akhirnya kan dia istilahnya kayak nggak dapet oksigenasi bagus ya. Nah itu keluhannya muncul macam-macam. Iya, apalagi semalaman, bayangin nggak sih semalaman mata kita menjadi seperti itu ya udah pasti. 5 menit aja bisa pasti, gimana semalaman? Iya, bangun tidur pasti ada banyak masalah-masalah, salah satunya penglihatan buram. Oke. Ini berikutnya nih ya, terkait posisi tidur nih. Kadang-kadang orang kan ada tidur pengennya suka telungkup, ada yang suka mungkin hadap miring sana, miring kiri ya. Nah ini tidur telungkup katanya dapat membuat pandangan matanya itu jadi buram. Ini pada waktu bangun tidur ya. Fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu dok, kita akan jawab setelah ini. Ya misalnya dokter, kita kembali mengenai topiknya mata buram ya. Kadang-kadang orang mungkin kaget nih, misalnya lagi tidur. Tadi kita bahas mengenai orang tidur telungkup itu bisa membuat mata jadi buram saat bangun tidur. Ini fakta atau mitos? Fakta dok. Fakta. Ini maksudnya gimana nih? Orang tidur telungkup kan memang matanya nggak kelihatan kan? Dia bangun ya memang kan nggak buram pasti ya. Maksudnya dia bangun dulu udah lihat kan? Jadi kan kalau misalnya pasien, misalnya orang lah ya, orang kan dia tidur telungkup mungkin kayak dulu kita zaman kuliah seringnya begini gitu ya. Jadi kan dia ketekan juga nih area sekitar mata. Nah terutama di situ ada juga kan si optic nerve di belakang. Bisa jadi dia agak ketekan sedikit, jadi pada saat kita bangun gitu dia kayak agak sedikit berkunang-kunang, kabur-kabur dikit. Tapi biasanya dia akan resolve nggak nyampe 1 menit juga. Kita santai dulu, kedip-kedipan mata. Biasa bagus. Jadi sih. ini masih normal ya maksudnya ya. Jadi orang nggak panik tiba-tiba gitu kan. Iya, betul. Ya, jadi kalau gitu, emang kalau tidur kalau buat mata baiknya tidurnya gimana emang? Telungkup nggak boleh gitu? Boleh, tapi jangan lama-lama ya. Oh gitu. Jadi misalnya 1 jam bangun balik. Jadi kalau susah ya. Saya kan kalau misalnya kanan kiri gitu. Kanan kiri juga sebenarnya sama, Dok. Jadi kalau kanan kiri misalnya kan kita satu sisi begini gitu ya, terus ketekan terus beberapa saat gitu. Kalau udah kelamaan gitu dia pas bangun biasanya agak sebelah tuh agak buram sebentar gitu. Ya, tapi biasanya dia resolve lagi, nggak masalah. Apalagi kalau biasanya nih kita kalau belajar gitu ya tiba-tiba ketiduran di meja, kita bangun, aduh kok buram. Itu karena ketekan, karena memang si konsistensi bola mata kita tuh nggak kayak tulang gitu ya, Dok ya, yang dia keras moist gitu banget. ya Dok. Moist banget kan dia. Iya betul. Nah selanjutnya nih dokter, tidur menyamping dalam waktu yang lama itu dapat menyebabkan mata buram sebelah. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta, tapi kalau tidurnya sambil ketekan matanya tadi yang kayak kita bilang. Kalau misalnya dia tidur miring terus aja sih sebenarnya nggak terlalu ya. Kecuali kalau dia pada saat dia bangun, terus dia bangunnya langsung tiba-tiba gitu. Itu biasanya langsung, tapi itu ada hubungan sama yang tadi mungkin dia ada riwayat hipotensi ortostatik tadi itu ya. Tapi kalau misalnya nggak sih sebenarnya nggak terlalu lah. Dan biasanya kalau seperti itu nggak berapa lama dia balik lagi sih. Akan kembali lagi dalam waktu beberapa menit gitu ya dok ya. Oke. Apalagi kalau misalnya orang yang udah khusus bagi yang udah berumah tangga ya, tidur kalau menyamping di sisi kiri atau kanan harus diperhitungkan.
di mana posisi pasangannya gitu. Waduh. Takutnya kalau membelakangi, takutnya juga nggak bagus untuk kesehatan rumah tangganya gitu. maksudnya. Baiklah. Ini Mama Dedeh bener-bener ini ya Dokter Vito pagi ini. Oke, selanjutnya nih dokter, tidur. Tadi katanya ini kalau tadi membahas mengenai kalau berhadapan sama pasangan, tapi kalau ini berhadapan sama kipas angin nih dokter. Kalau misalnya kita berhadapan sama kipas angin saat tidur secara langsung, ini bisa menyebabkan pandangan buram saat bangun tidur. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta. Fakta. Oh. Tadi sebenarnya hubungannya itu sama si dry eye tadi dong. Dry eye. Oh. Jadi kalau misalnya mata kita kena kipas angin, itu kan terus-terusan. Jadi istilahnya kalau ini kayak kelembapannya jadi hilang gitu. Yes, betul. Nah kalau kelembapannya hilang, jadi si matanya ini jadi kering. Kalau udah mata kering, itu sebenarnya kayak gini loh, kayak kalau mobil dia kalau di wipe gitu kan, dia jadi clear lagi. Nah ini sama kalau mata kita kedip gitu, dia jadi clear lagi. Jadi biasanya dia akan membaik kalau dia berkedip beberapa saat, nanti bagus lagi. Sebenarnya bisa gitu. Apalagi kalau misalnya yang tidurnya setengah-setengah merem, setengah-setengah melek, Nah, gitu ya, dok ya. itu benar-benar. Itu Iya. kalau udah menghadap ke kipas angin, ya jadi curhat. Gitu ya. Ada sedikit curhatnya gitu ya. Itu Atau bangun kayak, udah kenapa nih kok buram ini? Takutnya kenapa? Oh iya, karena tidurnya nggak merem total. Iya, gitu. Baik dok, ini tapi memang mungkin kadang-kadang gini ya, kalau orang mata buram kan panik tuh kadang-kadang, mungkin juga karena mikirnya apa ini sudah jadi penyakit gitu kan, orang kan taunya rabun jauh, rabun deket gitu, mungkin taunya gitu. Nah kalau misalnya rabun jauh, rabun deket, itu ya sesuatu yang beda lagi ya sama kalau kita bangun tidur terus buram, kecuali dia mungkin baru sadar. Ya baru nyadar. Nah baru nyadar, jadi maksudnya kita ternyata nih sebelah mungkin dia -3, tapi yang sebelah lagi dia sebenarnya penglihatannya bisa bagus, 1-0 gitu kan. Jadi dia selama ini nggak pernah nyadar karena pakai 2 mata, terus pas dia bangun tidur dia begini, kok buram ya gitu. Iya, yang kebuka baru sebelah kanan gitu. Gitu, kok jelas gitu ya, sebelah kan. kiri masih tutup. Dan kan kadang-kadang mungkin kan waktu mau bangun pagi kan orang kan ngelihat jam tuh, maksudnya mungkin ngelihat jamnya kok nggak jelas gitu, terus dia udah mincing-mincingin mata kok tetap nggak jelas, nah mungkin baru nyadar kalau ini buram gitu kali ya. Ya bisa jadi. Jadi masih bisa ya. Nah kalau yang pada umumnya mungkin pemirsa di rumah nih mungkin ada yang taunya ada penyakit yang lain, mungkin secara singkat aja kali. Apakah mata buram juga nggak sih orang yang katarak atau glaukoma misalnya? Yes. Oh iya. Kalau katarak sama glaukoma, iya biasanya begitu. Jadi kalau katarak itu memang kan dia kekeruhan di lensa mata. Nah kalau udah ada kekeruhan di lensa mata, otomatis penglihatannya pasti akan buram kan dok. Jadi kalau buramnya ini dia masih kataraknya tipis-tipis, biasanya cuma mungkin kabut awan seperti itu. Tapi kalau kataraknya udah makin tebal, ya sama sekali ya sampai nggak bisa ngelihat kan, cuma cahaya aja biasanya. Glaukoma bisa, apalagi dia kan kalau ini pencuri penglihatan. Kalau dia awalnya di fase-fase awal mungkin lapang pandang pinggir aja yang terhalang. Jadi kalau ada orang kita nyebrang, ada orang lewat, tahu-tahu kok ada orang di depan gitu. Itu nggak sadar. Tapi kalau dia glaukomanya sudah makin lama makin progresif, dia bahkan cahaya pun tidak bisa melihat. Gitu. Nah dok, tadi kan di awal kita sempat membahas bahwa bisa aja kalau kita itu bangun tidur terus buram, penglihatannya itu bisa aja wajar. Nah mungkin masyarakat juga pengen tahu nih dok, batasan wajar dan nggak wajar nih. Kayak kita tuh harus waspada loh kalau misalnya bangun tidur tuh kita penglihatannya buram, itu tuh kalau ada apa gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat bangun tidur kemudian dia tiba-tiba ada penglihatannya buram sesaat. Nah itu coba dilihat dulu. Kalau misalnya dia nggak berapa lama ya, kurang dari 1 menit lah ya, itu oke, nggak masalah. Nggak apa-apa. Biasanya dia 1 menit sudah kembali normal. bisa balik normal gitu kan. Nah cuman kalau misalnya ada prolong jadi lebih banyak, kemudian ada keluhan yang lain, sakit kepala, terus kemudian atau mungkin dia pusing berputar, apalagi tadi yang mungkin dokter Vito bilang sebelah ini ada kelumpuhan itu ya, terus dia nggak kembali gitu, maksudnya buramnya terus-terusan, ya itu harus segera datang ke dokter terdekat sih, dokter apapun ya intinya, nanti kan dia pasti akan dirujuk ke yang lebih spesialistik. Berarti lamanya dan juga apakah ada gejala lain yang menyertai, gitu ya dok ya. Jadi selama kita itu penglihatan buramnya itu kurang dari 1 menit udah kembali normal ya dok ya, terus udah gitu tidak ada gejala lain gitu ya, itu kita masih dianggap wajar ya dok ya. Oke. Dok, ada satu lagi dok, ini pertanyaan yang penting juga ya. Kadang-kadang kalau orang bilang bahwa di matanya ada pelangi, itu masalah nggak dok? Oh enggak, bukan, itu sih lagi ngerayu. Jadi lagu ada pelangi
lagi loh. Nah, yang lain. Jadi ini cerita gini, kalau misalkan kita normalnya ya, mungkin pemirsa supaya tahu juga dan nggak kaget ya, kalau normalnya orang itu kalau melihat memandang sejauh apa sih yang dibilang itu buram. Jangan-jangan memang buram karena kejauhan gitu maksudnya. Jadi jadi gitu maksudnya. Ini kalau misalkan kita ngomong soal rabun dekat nih maksudnya. Rabun dekat, rabun jauh dong. Rabun dekat misalnya. Kalau dia kan ada orang yang baca misalkan harusnya jauh, ada juga orang kan yang lihat jauh nggak bisa kan gitu kan. Nah, ini kita kasih pengertian kepada pemirsa. Jadi kalau untuk penglihatan jauh itu normalnya kita pakainya visus tuh 6/6. Jadi dalam 6 meter dia harusnya masih bisa melihat. 6 meter. Ya, 6 meter ya, itu untuk penglihatan jauh. Kalau misalnya rabun dekat itu mungkin lebih ke hipermetrop ya, Dok ya. Itu dia penglihatan jauh dan dekat nggak enak. Jadi dia ngelihat jauhnya buram, lihat dekatnya juga begitu-begitu, nggak nyaman. Itu hipermetrop. Beda sama presbiop. Presbiop itu dia hubungannya sama akomodasi. Hubungannya dengan usia. Kalau akomodasi itu kan kemampuan untuk mata melihat dekat. Itu biasanya kita begini bisa. Nah, kalau saya udah mulai begini-begini nih biasanya nih. Jadi kalau memang ada buram dan memang berhubungan sama tadi lebih dari 6 meter atau mungkin melihat dekat juga nggak enak, berarti baiknya memang mungkin pakai kacamata kali ya. Iya. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter. Wah, ini banyak sekali ya informasinya, menarik sekali gitu ya. Kadang-kadang kita ngerasa ini hal yang wajar atau tidak, padahal ini setiap hari kita mengalaminya gitu ya. Nah, untung aja ada Hidup Sehat, makanya selalu nonton ya Hidup Sehat ya. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 pagi hanya di TV One. Baik, kita akan kasih oleh-oleh nih sebelum kita berakhir, tapi saya pamit dulu ya. Saya Dr. Vito Damai. Saya juga Dr. Enita Arlin. Indonesia Hidup Sehat. Ini dia.